قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video ini ritual perayaan 1 Muharram yang dilakukan oleh orang Aswaja. Dan orang ini bukan orang yang bukan orang yang dianggap biasa lah. Ya. Jadi orang ini orang yang dianggap sebagai tokoh agama di Aswaja. Ini seorang Gus yang sangat terkenal dari kalangan Aswaja. Tapi merayakan perayaan 1 Muharram dengan acara, dengan ritual yang jelas-jelas itu kesyirikan. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ya kaum muslimin, kami rasa nggak ada yang nggak tahu dengan manusia yang satu ini. Ya. Gus yang sangat terkenal, punya pondok pesantren juga ini kaum muslimin. Namanya Muwafiq. Muwafiq apa munafik kaum muslimin? Jadi yang pasti disebut Muwafiq apa munafik? Ya. Masa kiai Gus ngajarkan kesyirikan, melakukan praktek-praktek kesyirikan, ya. Coba, ini video kami ambil dari halaman Gus Muwafiq Channel. Kemudian di dalam postingan ini, ya, captionnya, tabarukan malam 1 Suro. Nggak hanya sekedar pusaka tasbih, ada juga yang tabarukan ATM-nya biar nambah terus saldonya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tabarukan katanya kaum muslimin. Ini model tabarukan ajaran siapa? Dan ini ya tabarukan dengan siapa? Ya. Mencari berkah dari siapa? Kalau tabarukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ajaran dari mana yang seperti ini? Apakah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Pasti enggak. Para sahabat? Pasti enggak. Mereka adalah orang-orang yang bersih dari perilaku kesyirikan. Kalau ini tabaruk dengan syaiton, ya bener, sangat bener, ya, sangat bener. Ini tabarukan sama syaiton kaum muslimin. Ya, ini merayakan malam tahun baru Islam, ya, merayakan perayaan tahun baru Islam yang sebenarnya juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ya, bulan Muharram itu ya sama seperti nama bulannya, bulan haram, yang dilarang kita menzolimi diri sendiri, ya, dilarang kita berbuat kemaksiatan di dalamnya. Ya, meskipun di luar bulan Muharram juga dilarang berbuat kemaksiatan, tapi di bulan Muharram ada konsekuensi tertentu. Ya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut dosanya dilipat gandakan. Ya, begitu juga dengan ketika kita melaksanakan ketaatan. Ketaatan yang dilaksanakan di bulan Muharram tidak seperti ketaatan yang dilakukan di luar bulan Muharram. Ya, di luar bulan haram. Ya, ketaatan yang dilaksanakan atau dikerjakan di bulan haram itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ini melakukan prosesi kesyirikan di bulan haram, di mana kesyirikan itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Ini melakukan kesyirikan kaum muslimin. Hah? Ajaran siapa? Keris. Ya, kemudian ada tasbih-tasbih, jimat-jimat. Ya, kemudian dilakukan prosesi-prosesi, ritual-ritual yang dibacakan Al-Fatihah. Bahkan ATM pun ya dilakukan ritual seperti itu supaya saldonya nambah. Ya kalau nggak kerja, ya mana bisa saldonya nambah. Ini kan aneh kaum muslimin. Dan itu keris-keris, tasbih-tasbih. Ya, dilakukan ritual-ritual seperti itu tujuannya apa? Tujuannya apa kalau bukan kesyirikan? Ya. Dan kenapa dilakukan ritual-ritual yang seperti itu kalau memang mereka tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang salah terhadap benda-benda yang seperti itu? Ya keris lah, apa pusaka apalah, yang jimat-jimat. Ya. Mereka nggak memiliki keyakinan-keyakinan tertentu, ya nggak mungkin tidak memiliki itikot-itikot tertentu kepada benda-benda tersebut. Kemudian mereka mau melakukan ritual-ritual yang seperti ini. Ya, adanya mereka melakukan ritual-ritual seperti ini karena memang ada keyakinan-keyakinan bahwa itu benda pusaka, memiliki kekuatan-kekuatan yang gaib, ya bisa mendatangkan manfaat, menolak madorot. Ya, kerisnya harus diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan tertentu yang nggak boleh sembarangan naroknya. Ya. Mereka nggak mungkin melakukan ritual-ritual yang seperti itu tanpa memiliki itikot-itikot seperti itu kaum muslimin. Ya, ya seperti mereka memiliki pisau dapur di rumah. Ya kan nggak mungkin mereka lakukan ritual-ritual yang seperti itu. Ya pisau dapur, palu, paku. Ya, nggak mungkin mereka melakukan ritual-ritual yang seperti itu. Karena apa? Mereka nggak meyakini bahwa pisau dapurnya, palunya, ya, kampak untuk belah kayunya, itu memiliki keistimewaan seperti yang dimiliki oleh keris-keris tersebut. Jadi bohong mereka itu kalau pakai keris, pakai jimat, kemudian mengatakan nggak punya iktikot macam-macam, nggak punya keyakinan macam-macam, itu hanya sekedar adat budaya, nggak mungkin. Ya. Kalau mereka menganggap itu sekedar adat budaya, kenapa harus dilakukan ritual yang seperti itu? Apalagi baca Bismillah, baca Al-Fatihah, itu namanya itu mempermainkan syariat Islam. Agama Islam dibikin mainan. Ya, agama Islam itu hanya untuk menutupi kedoknya saja, ya. Sebenarnya dukun, tapi ngakunya macaknya kiai. Untuk menutupi ritual-ritual kesyirikannya, seolah-olah itu bagian dari syariat Islam, dibungkus dengan syariat Islam. Ya, padahal itu kesyirikan. Dan perlu kaum muslimin pahami, ya, kalimat-kalimat yang dibaca, meskipun kalimatnya hak, yang dibaca bismillah, surat dari Al-Quran, tapi kalau tujuannya untuk kesyirikan, ya tetap saja kesyirikan. Ya, nggak mentang-mentang yang dibaca bismillah, yang dibaca Al-Quran, kemudian itu bukan kesyirikan. Ya, ya contoh lah kaum muslimin ya, kita nyembelih sapi. Ya, nyembelih sapi itu secara syar'inya itu halal. Ya, bukan bentuk kesyirikan. Tapi kalau di bulan Muharram, di bulan Suro, ya, kemudian nyembelih sapi, diniatkan untuk sesaji, untuk persembahan selain Allah, kemudian kepalanya dihanyutkan ke laut, kepala sapinya, itu namanya kesyirikan. Ya. Sembelihan itu meskipun nyembelihnya Bismillahirrahmanirrahim, Akbar, nyebut nama Allah, tapi kalau niatnya untuk larung sesaji, itu kesyirikan. Padahal baca bismillah, nyebut nama Allah, tapi niatnya untuk persembahan selain Allah, itu jelas kesyirikan. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Antum boleh cross check ya di Blitar, ya, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di pantai Tambak Rejo, ya. Ketika perayaan 1 Muharram kemarin, mereka melakukan larung sesaji kepala sapi, ya, dihanyutkan di laut, ya, di pantai Tambak Rejo itu. Dan yang melakukan juga ya kiai juga, pemuka agama, pemuka adat, semuanya. Padahal itu kesyirikan.
Ya, meskipun mereka nyembelihnya pakai bismillah, tapi jelas itu untuk ritual-ritual yang tidak berasal dari syariat Islam. Apalagi kepalanya dihanyutkan ke laut. Itu tuntunan dari mana? Hah? Itu untuk siapa? Persembahan untuk siapa? Ya, jadi hati-hati kaum muslimin, ya, hati-hati. Di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, bukan untuk membuka awal tahun kita dengan prosesi-prosesi kesyirikan yang seperti ini. Ya, berhati-hati dalam memilih guru. Ya, berhati-hati di dalam mengambil ilmu agama. Jangan sampai kita mengambil ilmu agama dari orang-orang yang syarat dengan pemahaman-pemahaman kesyirikan yang seperti ini kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.